Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. أوصيكم وإياي بتقوى الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى
inna akramakum indallahi atqakum wa laysa li syai'in akhar illa bittaqwa qad fa'lamu qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ma'asyiral muslimin, meskipun kita punya harta halal, meskipun kita punya harta halal melimpah tidak terhitung jumlahnya, apalagi sekedar harta hasil haram, kita juga yakin bahwa tak satu pun di antara kita ini bisa mendapat kemuliaan hidup meskipun kita memiliki jabatan tinggi menjulang, dan itu kita raih dengan cara lurus, benar, jujur, tidak ada kebohongan, tidak ada kezaliman, apalagi jabatan yang diraih dengan cara-cara licik, penuh tipu daya, penuh fitnah dan kezaliman. Kita juga yakin tak satu pun di antara kita yang ada di sini, bahkan seluruh manusia, bisa sukses dalam hidupnya meskipun menjalani strategi hidup yang lurus, terpuji, paling benar, apalagi strategi hidup yang menghalalkan segala cara, tidak punya etika. Kecuali siapa di antara kita yang mendapat rahmat Allah sajalah, pasti kita mudah menggapai kebahagiaan hidup. Dan hanya karena rahmat Allah sajalah kita bisa menyandang kemuliaan hidup, dan hanya karena rahmat Allah sajalah kita bisa sukses di dunia bahkan sampai di akhirat. Semoga yang hadir dengan khusyuk tawadhu di masjid ini pada hari ini semuanya layak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang berperilaku jahat saja sangat mendapatkan kebahagiaan dengan kejahatannya. Orang yang selalu berbohong, menipu, memfitnah, itu ingin bahagia dengan cara seperti itu. Orang yang selalu berbohong, menipu, memfitnah, itu ingin bahagia dengan cara seperti itu. Maka pasti orang beriman tidak ingin bahagia dengan cara seperti itu. Maka orang-orang muslim seperti kita tidak mungkin ingin bahagia dengan cara seperti itu, karena kita yakin dengan Al-Quranul Karim yang tidak pernah dusta, yang tidak pernah berbohong, tidak pernah merugikan, tidak pernah menghinakan, tapi sebaliknya. Al-Quran itu punya kekuatan atas izin Allah, memuliakan kita, membuat kita menjadi manusia beruntung dan menjadi orang yang bahagia. Karena itu kita ambil tema Al-Quran hari ini, bahagia itu hanya bersama Al-Quran. Maka kita punya peluang bahagia semuanya, bahkan mungkin kita sedang bahagia hari. Alhamdulillah, binikmatihi tatimmus shalihat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini keyakinan yang harus menancap dalam diri kita, mengiringi keimanan kita kepada Allah, mengiringi tauhid kita kepada Allah. Apalagi yang suka ngaku-ngaku paling hebat tauhidnya, maka dia pasti meyakini hanya bersama Al-Quran hidup itu bisa bahagia. Tanpa dia tidak ada kebahagiaan. Tanpa Al-Quran mustahil manusia bahagia.
Jangankan dengan info dari Allah yang menjamin itu. Mari kita tumbuhkan rasa malu. Sebagai al-haya'u minal iman, bahwa malu itu sebagian dari gaya orang hidup yang beriman, yaitu dengan seorang musyrik. Masya Allah, seorang musyrik yang yakin dan percaya bahwa Quran itu membuat dia bahagia, bukan dia mukmin. Kita muslim, subhanallah, dan rata-rata orang Pancor, orang Lombok ini bagus-bagus bacaan Qurannya, luar biasa. Tapi pertanyaannya sekarang, yakinkah kita bahwa kita bahagia hanya ketika dekat dengan Al-Quran tadi? Masihkah kita teringat dengan si musyrik ini? Bahkan dia saat itu menghunus pedangnya, berteriak-teriak sambil berjalan mencari Rasulullah SAW, akan dibunuh oleh orang ini, oleh si musyrik ini. Di tengah perjalanan sebelum bertemu Rasulullah, dicegat oleh temannya. Kenapa kamu berteriak-teriak dari Muhammad? Urus dulu adikmu. Hah? Kenapa adik saya? Adikmu sudah menjadi pengikut Muhammad, malukan dari Muhammad. Adikmu dibenarin dulu. Betul, dia berbelok arah mencari adiknya. Dia masuk dengan mendobrak pintunya si musyrik ini, dan dia terkenal keras, kasar di zaman jahiliyah itu. Benar, adiknya sedang belajar Al-Quran kepada salah seorang sahabat yang sedang mengajarinya. Langsung ditendang guru adiknya. Maka tulisan ayat Quran yang sedang dibahas terlepas dari genggaman gurunya itu, guru adiknya, sambil marah memelototi adik dan gurunya, adiknya itu. Dia ambil tulisan itu. Tolong perhatikan baik-baik. Dia musyrik, sedang ingin bunuh Rasulullah hari itu. Karena dia penasaran, dia pakai otaknya dengan jujur. Ini ajaran model apa ini? Sambil membaca ayat yang sedang dibahas tadi. Surahnya adalah surah Toha ayat 2. Dia musyrik, ingat ini, dia musyrik, bukan muslim, dan sedang ingin membunuh Rasulullah SAW. Perhatikan baik-baik. Dia baca, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Itu dibaca oleh si musyrik dengan wajah marah, memerah. Tiba-tiba setelah dia jujur membaca ayat ini, sebagai seorang musyrik, wajahnya mulai wujud asli fitrahnya, adem, tenang, dan manggut-manggut. Hanya gara-gara si musyrik ini membaca satu ayat ini, yang artinya, tidaklah kami turunkan kepadamu Muhammad Quran ini untuk membuat hidupmu sengsara. Subhanallah. Saat itu juga, sebelum dia beranjak dari rumah itu, dia sudah percaya dengan satu ayat ini. Oh, pantesan adik saya masuk Islam. Gini ajarannya, ajaran yang dibutuhkan oleh seluruh manusia, mencari kebahagiaan. Dan ayat ini jelas menunjukkan Quran ini datang untuk membuat manusia tidak sengsara alias bahagia. Subhanallah. Sudah berapa ayat yang kita baca seumur hidup? Semoga iman kita tambah kuat meyakini nilai Al-Quran sesungguhnya. Setiap ayatnya, setiap kata-katanya itu membahagiakan kita. Si musyrik itu adalah Umar bin Khattab, kemudian menjadi pengikut Rasulullah dan termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga.
Subhanallah. Karena dia berpijak dari awal, betul-betul meyakini Quran itu tanpa keraguan yang membuat dia bahagia. Kemudian Allah mengikat kuat semangat kita dan keyakinan kita bahwa kita hanya bisa bahagia dengan cara dekat dengan Al-Quran. Jangan jauh-jauh dari Al-Quran Al-Karim. Wa imma yatiyannakum minni hudaya faman tabi'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Surat Toha ayat 123. Maka jika benar-benar datang kepada kalian dariku petunjuk, kata Allah, petunjuk Al-Quran, maka siapapun yang mengikuti bukan menjauhi, tapi mengikutinya, menjadikannya pedoman hidupnya, fala yadillu, dia tidak akan tersesat. Allahu Akbar. Wala yashqa, dan dia tidak akan sengsara. Hidupnya akan benar, baik, terpuji, dan dia akan bahagia. Jelas sekali cara bahagia dalam Islam itu sederhana. Kuatkan iman kita kepada Al-Quran sebagai bagian dari iman, rukun iman yang 6. Masalah Rasulullah. Bahkan dengan cara lain, ini sekaligus menjadi evaluasi kita. Ternyata bagi orang-orang beriman seperti kita, yang beriman kepada Al-Quran, selalu saja setiap kita dekat dengan Al-Quran, setiap kita melantunkan ayat-ayatnya, selalu ada busyra, selalu ada masuk rasa gembira dalam hati kita. Dalam surah Al-Isra ayat 9, Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwa. Quran ini selalu bekerja memberikan hidayah, petunjuk yang paling lurus, yang paling benar. Tidak ada tandingnya jemaah sekalian bahagia. Wa yubashshirul mu'minin. Coba. Dan selalu, ini kata kerja yang luar, selalu memberikan kegembiraan, selalu memberi kabar gembira bagi orang-orang beriman. Tetapi alladzina ya'maluna shalihat, yang selalu banyak berbuat amal soleh, bukan amal salah. Anna lahum ajrun kabira, bahwa kita sebagai orang beriman, ketika kita mengamalkan petunjuk Allah dalam Al-Quran, pasti begitu besarnya masa depan kita. Bukan sekedar masa depan cerah, begitu besarnya masa depan kita. Ajrun kabira. Subhanallah. Jadi memang beda konsep penyebab bahagianya orang bejat, orang zalim, orang non muslim dengan orang muslim seperti kita. Beda. Kalau mereka menumpuk harta meskipun dengan cara haram, yakin dengan memperbanyak harta dia akan bahagia. Tapi kita menumpuk harta dengan cara halal, itu membuat kita bahagia. Dan kita bukan menumpuknya saja, kemudian kita berbagi dengan zakat, dengan infak, dengan sedekah. Itu kebahagiaan kita. Karena itulah petunjuk Al-Quran tentang kekayaan. Beda masalah muslimin rahimahullah. Bahkan yang menarik mas sekalian, bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan kalau ada sebuah keluarga yang di sana sering menyenandungkan Al-Quran di dalam rumahnya, rajin tilawah,
Kata Rasulullah SAW, rumah itu seperti ahli bumi, penduduk bumi melihat bintang, begitulah penduduk langit melihat rumah itu. Masya Allah. Jadi penduduk langit, para malaikat, ketika dia menengadah ke bawah melihat bumi, dia melihat ada rumah yang bercahaya. Itulah rumah orang yang selalu menghiasi rumahnya dengan tilawah Al-Quran. Itu sekedar tilawah, salah satu bagian dari cara kita dekat dengan Al-Quran. Dan padahal cara dekat mesra dengan Al-Quran itu minimal ada 5. Dan tilawah adalah bagian terkecil paling ringan. Jangan sampai kita malas melakukannya. Karena Abu Hurairah sampai membuat kesimpulan, kalau ada rumah yang tidak dibacakan Quran di sana, itu seperti rumah al-hashki, rumah tempat pembuangan kotoran. Itu rumah yang tidak dibacakan Al-Quran. Apakah ada orang bahagia di rumah yang penuh dengan kotoran? Kotorannya berbentuk harta, perhiasan, tapi itu kotoran. Subhanallah. Karena mereka malas membaca Al-Quran. Tetapi kata Abu Hurairah memahami hadis Rasulullah yang sering membacakan Al-Quran di rumahnya, al-misbah, seperti cahaya lampu yang terus menerangi rumah itu. Terjawab di masanya, kenapa banyak orang-orang kaya yang hartanya tidak terhitung jumlahnya, kenapa tidak cukup dengan hartanya yang begitu banyak? Bisa jadi mereka jauh dari tilawah Al-Quran. Itu baru satu poin. Belum kita bahas tentang cara mendapatkan hartanya. Pasti dari sisi jauh dari suka membaca Al-Quran di rumahnya, itu dipastikan rumah itu seperti tempat pembuangan kotoran. Semakin banyak ada di rumah itu, semakin tidak membahagiakan. Makanya mereka haus kebahagiaan, nggak pernah bahagia, ingin bahagia saja, tapi tidak pernah mendapatkan kebahagiaan itu. Masuklah ke sini, teman-teman. Yang membuat kita harus merasa tiap mana semakin mengevaluasi diri. Kita ini termasuk orang yang benar-benar beriman kepada Al-Quran dalam arti yang sungguhnya. Karena dalam setiap pembahasan tauhid, iman kepada Al-Quran, saya sebutkan ada 5 T yang menjadi tuntutan iman kepada Al-Quran. Ada 5 T. T pertama, tilawah, rajin membaca Al-Quran. T kedua, tadabbur, berusaha memahami makna-makna Al-Quran. T ketiga, tahfidz, dia selalu memelihara Al-Quran, baik kalimatnya, baik artinya, baik tuntutannya. Itu tahfidz yang benar, bukan sekedar menghafal hurufnya, itu bagian. Jadi dia menghafalkan Al-Quran, bukan maksudnya harus 30 juz. Jadi setiap ayat itu dijaga, baik kalimatnya, baik katanya, baik maknanya, baik tuntutannya. Tahfidz. Yang keempat, tanfidz, mengamalkannya, mengaplikasikannya. Dan yang kelima, tabligh, pasti dia senang menyampaikan nilai-nilai Al-Quran. Pembicaraannya dimanapun dia berada sesuai dengan Al-Quran.
karena dia ingin menyebarkan kebahagiaan ini buat saudara-saudaranya, buat teman-temannya, buat saudara-saudara tetangga-tetangganya, buat siapa yang bersama dia, dekat dengan dia. Karena dia sudah merasakan begitu bahagianya bersama Al-Qur'anul Karim. Sebagai pembahasan puncak, untuk menyimpulkan dari sekian banyak pembahasan itu, ada satu poin yang harus kita lihat, agar kita betul-betul merasakan bahwa bahagia itu ketika kita dekat dengan Al-Qur'anul Karim. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, lamma khalaqallahu al-khalq, ketika Allah memulai menciptakan makhluknya, kataba fi kitabihi, Allah menulis di sebuah tempat untuk menulis, fawadahu indahu, dan Allah meletakkannya di sisinya. Subhanallah, seandainya Allah tidak menulis, Allah Maha tahu apa yang terjadi ribuan tahun yang akan datang, Allah Maha tahu, tetapi Allah mengajari kita. Harus kamu ingat tulisan ini. Apa tulisannya? Inna rahmati taghlibu ghadabi. Sungguh rahmatku, sungguh kasih sayangku itu mengalahkan murkaku. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, seorang mukmin kalau ingat Allah bukan ingat murkanya, meskipun dia dalam keadaan terhina sedang melanggar, dia selalu ingat ampunan kasih sayang Allah. Walaupun dia sedang salah, sedang terjatuh dalam maksiat, apalagi dia dekat dengan Allah, selalu ingat kasih sayang Allah, karena Allah sudah mengatakan rahmatku mengalahkan murkaku. Apa maksudnya kita bahas ini? Maka Allah turunkan Al-Quran itu dari kasih sayangnya yang pasti mengandung kebahagiaan buat kita. Kalau Allah Maha kasih dan sayang kepada kita, maka kemudian Allah menunjukkannya di seluruh awal-awal surat. Allah mencantumkan awal Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah At-Taubah. Tolong diingat-ingat ini. Kenapa sampai Allah mengawali surahnya dengan basmalah, dengan nama Allah yang kasih dan sayang kepada kamu yang sedang membaca. Subhanallah. Allah berkali-kali menyatakan cinta dan sayang kepada kita. Sudahkah kita merasa senang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudahkah kita merasa bahwa Quran ini adalah cara Allah mencintai kita? Seluruh ayat-ayatnya adalah ayat-ayat cinta yang kalau kita baca, yang kalau kita renung, kita hafal, membuat kita bahagia selalu. Ma'asyiral muslimin rahmatullah. Itulah kenapa kebahagiaan itu hanya ada ketika kita dekat dengan Al-Qur'anul Karim. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfirullahal azim wastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Hamdan wa syukran lillahi wahdah, salatan wa salaman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Faqala ta'ala, fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Rahman Rahim. Semoga dengan khutbah singkat ini kita sudah tahu, bahkan kita yakin, langsung merasakan kebahagiaan dengan kita meyakini Quran itu datang sebagai bentuk rahmat dan kasih kepada kita. Dan itulah yang membuat kita bahagia, dekat dengan rahmat Allah yang ada dalam Al-Qur'anul Karim.
Insya Allah inilah hidup terbaik kita, hidup terindah kita pada hari ini, dan kita akan melihatnya sampai akhir hayat kita. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah beri kita hidayah selalu, keistiqomahan selalu, dan kekuatan iman tidak bisa digeser dengan tipu daya dunia ini. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Allahumma inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya rahmanur rahim. Wala tamna'anna rahmatak bima'siyatina. Ya Allah, jangan sekali-kali Engkau kurangi rahmat buat kami semua ya Allah. Meskipun kami kadang-kadang menggunakan nikmat-Mu justru untuk melupakan-Mu, justru untuk melalaikan Quran-Mu ya Rahmanur Rahim. Ya Rahmanur Rahim. Wala tamna'anna fadlak bi'uyubina. Ya Allah, jangan Engkau kurangi kekuatan iman dan Islam pada diri kami semua ya Allah. Meskipun Engkau tahu kami sering lalai mengurus iman dan Islam kami dengan menjauhi Quran-Mu ya Rahmanur Rahim. Ya Rahmanur Rahim. Wala tamna'anna jannatak wa nahnu ba'idun minal Quran. Ya Allah, jangan Engkau halangi langkah kami ke surga-Mu ya Allah. Kembali ke rahmat-Mu dengan masuk ke surga-Mu dengan rahmat-Mu ya Allah. Meskipun Engkau tahu kami masih jauh dari standar Quran-Mu ya Rahmanur Rahim. Ampuni kami ya Allah, terima taubat kami ya Allah. Kami akan mencintai dan yakini Quran-Mu sebagai cara kami untuk bahagia dunia dan akhirat ya Allah. Kami yakin Engkau Maha mendengar. Engkau ampunan-Mu lebih besar daripada dosa-dosa kami ya Rahmanur Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. استووا واعتدلوا أقيموا صفوفكم وتراصوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
المغضوب عليهم ولا الضالين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.